Ayah saya kiai di Jawa Barat, ya, di Lewiliang, Bogor. Lahir tahun 1916 dan ketika peristiwa 65 itu ia berusia 49 tahun. Ketika pertama kali ibu saya tahu bahwa saya bekerja di Kontras dan mendampingi mantan tahanan politik yang dituduh PKI, ibu saya terkejut dan bertanya, gitu, apakah kamu tidak tahu bahwa ayahmu itu dulu hampir dibunuh oleh orang-orang PKI, gitu. Saya bilang, oh ya tentu saya mengerti dan saya lagi mencari tahu lewat buku-buku sejarah, lewat seluruh sumber informasi yang saya bisa akses selama bekerja di Kontras dan selama menjadi aktivis mahasiswa. Keluarga saya pun belum memiliki kesimpulan apapun, apakah benar orang-orang PKI itu hendak membunuh ayah kami, gitu. Keluarga saya pun belum memiliki data yang pasti bagaimana informasi itu bisa sampai ke keluarga, gitu. Secara lebih khusus untuk dugaan pembunuhan para kiai, menurut saya itu adalah bagian yang harus diungkapkan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika itu? Nah, narasi-narasi yang konklusif seperti itu yang saya kira belum jelas buat generasi kami, gitu. Mengenai pembunuhan, sama sekali tidak bisa dibenarkan, gitu. Apapun pembedaan ideologis, kalau seandainya PKI dianggap katakanlah kurang bisa diterima oleh kelompok-kelompok lain yang anti PKI, tidak berarti bahwa pembunuhan terhadap mereka itu dihalalkan, gitu. Begitu pula sebaliknya, bukan berarti ketika kita mengusut pembunuhan massal orang-orang yang dianggap PKI, bukan berarti kita tidak mengusut dugaan-dugaan itu. Tunjukkan saja, kalau ada kiai yang dibunuh katakanlah di Jawa Timur, gitu ya, tunjukkan, diperlihatkan kuburannya di mana atau tempat ia dibunuhnya di mana. Itu saya kira bagian dari hal yang tidak terpisahkan dari kewajiban pemerintah untuk mengungkap peristiwa 65, gitu. Sehingga masyarakat kita punya narasi yang utuh, apa yang sebenarnya terjadi, benar gak dugaan mereka itu. Jangan-jangan itu hanya dihembuskan untuk justru menghambat kewajiban yang lebih besar atau tantangan yang lebih besar untuk mengusut peristiwa 65 yang seluruhnya, gitu. Saya setuju dengan Mas Usman tadi bahwa kalau mau diungkapkan silahkan aja, dan itu saya kira penting untuk menjadi pembelajaran atau proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kalau mau diungkap lagi sebetulnya masih banyak. Misalnya untuk yang berkaitan dengan NU, ya. Itu tahun 71 itu terjadi satu proses massal yang itu sistematik, ya. Mulai dari desa-desa sampai ke struktur Nahdlatul Ulama itu kena semua. Penyiksaan terhadap kiai-kiai di desa-desa itu real banget dan itu sistematik. Itu kalau mau diungkapkan. Jadi sebetulnya ini kan juga satu proses yang cukup memperkuat bahwa ada proses penyalahgunaan kekuasaan yang masif setelah 65 itu. Berbeda dengan konflik-konflik politik sebelumnya yang itu tidak terjadi proses tadi itu, ya, ada penyalahgunaan kekuasaan, kemudian juga ada tidak hanya politik tapi juga di bidang ekonomi juga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa, termasuk isu tanah tadi itu. Tapi kita lihat bahwa sebetulnya kalau dilihat dari sejarah pertanahan di Indonesia, khususnya di Jawa misalnya, orang memperoleh tanah itu hanya 3 cara waktu itu sebelum kemerdekaan, ya. Pertama karena dia dapat bagian sebagai pamong desa, entah lurah entah apa, itu dapat banyak itu. Itu luasnya bisa sampai kita sejauh mata memandang, nggak ada ukurannya. Nah, yang kedua dibagikan kepada rakyat, itu ada 1, 2, 3 tingkatan. Itu biasa, itu kalau itu masih bisa dihitung. Oleh karena itu sebetulnya pertanyaannya, siapa sih sebetulnya yang punya tanah luas waktu itu, zaman itu? Kiai nggak mungkin. Yang mungkin adalah para pamong mantan atau bekas pamong desa ini. Dan itu banyak sekali. Dan itulah yang jadi isu objek land reform atas dasar undang-undang pokok agraria. Waktu itu dibatasi kalau yang di Jawa itu kira-kira 5 hektar saja kalau untuk satu keluarga. Nah, saya kira pas-pasan lah kalau misalnya kiai itu kalau
punya tanah ya sekitar segitu aja. Oleh karena itu bukan musuh dari tadi itu untuk land reform tadi itu. Justru yang lebih banyak adalah orang-orang yang punya tanah yang karena atas dasar dia pernah menjadi pamong desa, dan keluarga saya yang ke atas itu sebetulnya yang pamong desa tadi itu, dan lahannya banyak sekali waktu itu. Dan di tempat saya di Pati itu berhasil land reform itu. Jadi mbah-mbah saya itu sudah bagi-bagi tanah yang sekarang sudah jadi pasar, jadi lapangan, jadi sekolah, macam-macam. Dan itu sekarang berhasil, nggak ada masalah. Dengan undang-undang pokok agraria itu dibagi sampai pada batas minimal, sampai 5 hektar aja. Dan itu berhasil, nggak masalah. Oleh karena itu misalnya kadang-kadang ini sebagai provokasi saja bahwa dulu pernah terjadi konflik tanah di antara PKI dan kiai-kiai. Kalau kiai nggak punya lah. Saya jamin itu nggak ada. Tapi yang punya adalah mantan-mantan orang-orang yang pernah menjadi pamong desa. Dan itu saya alami sendiri di lingkungan keluarga saya sendiri. Anak-anak muda di NU itu paham nggak sih kalau pada tahun 65 dan seterusnya itu tentara ini merekrut anak-anak muda dari mana-mana termasuk NU? Ya, sekarang udah terbuka. Di NU anak-anak muda sekarang udah sangat terbuka, lebih cerdas ya, sehingga mereka lebih move on. Nah sekarang yang diurusi anak-anak muda itu nggak urusan-urusan seperti ini, tapi lebih bagaimana misalnya menyelamatkan sumber daya alam, misalnya seperti itu ya. Perjuangan-perjuangan untuk kesejahteraan di desa-desa, kesejahteraan untuk masyarakat yang lebih luas lagi, kesetaraan gender misalnya gitu ya. Jadi lebih terbuka. Hanya ini titik inilah yang menjadi titik rawan gitu. Sehingga kalau ini tidak diselesaikan ya menjadi problem gitu. Itu aja. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda yang mendapatkan informasi yang kalau waktu itu kita nggak membunuh ya dibunuh? Gini, jargon membunuh atau dibunuh itu jargon tentara. Di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Di Amerika Latin juga begitu. Nah ini yang mereka nggak ngerti ininya. Tidak bisa dipungkiri bahwa emang ada konflik-konflik itu. Ya, konflik-konflik misalnya ya soal ideologi, soal macam-macam ya. Termasuk soal tanah tadi itu. Tapi sebelum 1 Oktober, konflik ini adalah konflik biasa. Tidak mengarah kepada konflik yang destruktif. Ya. Atau apalagi yang berdarah-darah seperti itu. Nah, kalau masih ada yang yakin bahwa waktu itu ada perang sipil, ya saya kira itu enggak benar. Enggak ada perang sipil. Waktu itu mobilisasi. Maksudnya mobilisasi gimana, Mas? Mobilisasi itu artinya tadi seperti katakan ada rekrutmen, kemudian dilatih, kemudian setelah itu diberi tugas untuk tadi itu membasmi menangkapi macam-macam. Nah, kita melihat ada pergerakan tentara mulai dari barat ya. Dan itu kemudian melakukan mobilisasi tadi itu, mulai dari proses penangkapan, penahanan sampai kepada eksekusi. Itu bisa dirunut lagi ya, waktunya kapan, harinya kapan itu bisa dirunut lagi. Nah dari situlah kemudian kita melihat bahwa apa yang terjadi pada pasca 1 Oktober sampai bulan Maret tahun berikutnya berupa pembunuhan-pembunuhan massal itu tidak terjadi dengan sendirinya. Masyarakat ya, tidak hanya orang NU ya, tapi ada kelompok Marhen, kelompok macam-macam di situ, termasuk juga satpam
hutan gitu, itu direkrut. Sampai kemudian direkrut ini pun masih di screening lagi sampai muncul 1-2 orang yang bisa melakukan eksekusi. Jadi tidak begitu saja gitu. Dan itu di Jogja juga begitu ya. Di Jogja misalnya orang ditahan, kemudian setiap malam diangkut oleh truk ke daerah ke selatan dan setelah itu nggak kembali lagi. Jadi prosesnya begitu, hampir semuanya begitu. Nggak begitu, ya nggak dibayangkan, wah orang seperti perang gitu. Enggak. Untuk situasi sekarang di NU itu mulai ada resiliensi, ada ketangguhan untuk menanggapi informasi-informasi yang tidak benar.